Action. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi, Dika. Silahkan duduk, Dika. Ya, Pak. Ya, saya duduk sini ya, Pak. Iya, silahkan duduk, Dika. Oke, siap. Duduk yang nyaman ya. Ya, Pak. Sama Mas ini nggak apa nih, Pak? Nggak apa-apa itu. Bantalnya kalau mau dipakai juga nggak apa-apa. Sini aja, Pak. Mana? Dah. Udah, Pak. Udah, Dika. Dah, Pak ini, Pak. Nah, selamat pagi, Dika. Pagi, Pak. Nah, gimana kabarmu sore ini? Ya, biasa aja sih, Pak. Oh iya. Tadi kamu dari mana ya, Dika? Saya tadi habis kelas, Pak. Emang tadi kamu habis kelas apa, Dika? Tadi itu habis kelas. Bentar, saya mikir dulu, Pak. Agak lupa sih, Pak. Saya, lupa. Tadi itu saya kelas apa ya, Pak ya? IPA. Oh, itu Pak, matematika. Oh, ya, kelasnya matematika. Bu Rena. Oh, Ya. jadi kamu habis kelas ya? Oh. Tadi kamu ke sini udah makan? Kok apa belum? Apa langsung ke sini habis kelas itu? Iya, Pak, tadi habis kelas aku udah makan. Oh. Terus apa ya? Tadi makannya itu pas jam istirahat gitu loh, Pak. Oke. Kalau kamu udah makan juga udah siap berarti. Oke, baiklah. Kalau gitu mungkin kita mulai sekarang aja ya, Dika. Nah, saya senang kamu ada di sini sekarang, di tempat ini. Dika, ini adalah ruang yang aman buat kamu. Di sini kamu bisa bebas cerita apapun yang kamu rasakan atau kamu pikirkan tanpa harus takut dihakimi atau disalahkan. Nah, gimana menurutmu? Apakah kamu udah merasa cukup nyaman di tempat ini? Ya agak canggung sih, Pak, tapi oke. Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau kamu ngerasa canggung di awal, nah itu wajar banget kok. Apalagi ketika kamu bertemu seseorang untuk ngobrol hal-hal yang mungkin belum pernah kamu bagi ke orang lain. Yang penting tuh Bapak di sini buat kamu sepenuhnya hadir dan bisa mendengarkan gitu loh. Oke, ya, Pak. Pertemuan kita ini sifatnya rahasia ya, kecuali kalau kamu cerita sesuatu yang mengancam keselamatanmu atau orang lain, Bapak akan perlu bantu cari pertolongan yang lebih lanjut gitu. Terus tapi selebihnya itu semua yang kamu sampaikan akan Bapak jaga baik-baik dan kamu juga akan merasa aman di tempat ini. Oke, baik, Pak, paham, mengerti. Oke, bagus. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan. Jadi sesi ini kita akan gunakan untuk ngobrol tentang apapun yang sedang kamu rasakan. Terus akhir-akhir ini yang bakal kamu rasakan, tidak ada yang harus benar ataupun salah. Tidak ada yang perlu disiapkan. Nah, kamu bisa mulai dari mana aja, sesuka hati kamu, sesuka kamu aja, Dika. Oke, baik, Pak. Aku sebenarnya nggak tahu sih, Pak, mau mulai dari mana. Cuma akhir ini tuh kayak ngerasa capek gitu loh, Pak. Kamu merasa capek ya? Capek secara fisik ataupun lebih ke arah perasaan gitu? Kalau yang tak rasain tuh lebih ke perasaan sih, Pak. Kayak semuanya itu numpuk di kepala tapi nggak bisa keluar. Kayak pengen cerita tapi bingung juga cerita ke siapa gitu loh, Pak. Oke, Dika, Bapak senang kalau kamu bisa mau berbagi masalahmu, perasaanmu ke tempat ini, kepada Bapak. Nah, Bapak bisa bayangkan betapa beratnya kamu nyimpan semua sendiri di dalam kepala kamu, di dalam diri kamu. Nah, rasanya penuh dan bikin lelah ya, Dika? Iya ya, Pak. Oke, terima kasih sudah berani cerita ya, Dika. Itu langkah yang besar, Dika. Di sini kamu nggak perlu ngerasa harus kuat sendirian. Nah, kamu boleh cerita semuanya sebebasnya. Dan kita akan jalan bareng-bareng di mana di tempat ini, di sesi ini. Gimana kalau kita mulai pelan aja ya, Dika. Kamu bisa cerita apa yang paling sering terlintas di pikiranmu ataupun di akhir-akhir ini yang kamu rasakan gitu loh. Nah, kalau kamu membayangkan hari-harimu belakangan ini, Dika,
hal apa yang bikin kamu ngerasa berat ataupun yang bikin kamu nggak nyaman? Kayaknya selama apa ya, bukan selama sih, kayak semuanya Pak, kayak sekolah, rumah, terus diri aku sendiri, kayak semuanya tuh bikin aku capek gitu loh Pak. Oh, kamu merasa lelah dari banyak arah ya, seperti nggak ada tempat yang benar-benar bikin kamu tenang gitu ya. Iya Pak, di sekolah aku kayak ngerasa kayak nggak kelihatan. Terus aku di kelas tapi nggak ada yang benar-benar peduli gitu loh Pak sama aku. Kamu merasa nggak dianggap ya, seolah-olah keberadaanmu itu nggak penting buat orang lain. Iya Pak, aku juga gimana ya, aku nggak terlalu bisa ngobrol sama teman gitu loh Pak. Mereka kayak udah punya lingkungannya sendiri, terus aku langsung mau nyambung tuh dari mana gitu loh Pak. Oke. Kayak kamu berdiri di luar lingkaran itu ya, ketika pengen masuk tapi kamu nggak tahu caranya gimana ya. Kadang gini Pak, kadang tuh aku mikir mungkin mereka juga mikir aku orang aneh atau kayak perilaku aneh gitu Pak. Aku emang nggak juga ngomong, terus aku sering mikir terlalu banyak juga Pak. Nah udah gitu aku takut salah ngomong, nanti malah diketawain Pak. Kedengarannya kamu tuh sering ngerasa cemas ya ketika mau ngomong, takut kalau respon orang lain itu malah bikin kamu malah makin nggak nyaman ya. Ya Pak, setelah ngomong aku suka kepikiran terus, kayak tadi aku ngomong aneh nggak ya, atau mereka tuh mikir aku nyebelin nggak ya, gitu terus sih Pak. Kamu jadi terus-menerus ngulang percakapan itu di kepala ya, dan akhirnya makin bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri ya. Ya gimana ya Pak, makanya kayak lama-lama itu aku jadi lebih milih diem aja gitu Pak di dalam kelas, kayak nggak usah ngomong, nggak usah nongkrong biar nggak salah. Tapi ya yang tak rasain tuh aku ngerasa kayak kesepian Pak. Kamu memilih diem karena kamu ingin melindungi diri dari rasa sakit atau penolakan. Nah, tapi di sisi lain kamu jadi ngerasa sendiri dan makin terasing gitu ya. Iya, terus kalau misal di rumah nih Pak, di rumah juga sama Pak, kayak papa sama mama tuh sering banget berantem, kadang teriak-teriak, terus kadang tuh diem-dieman. Tapi dua-duanya bikin aku kayak sendirian. Aku kayak ngerasa kayak cuma ada di rumah tapi nggak dilihat gitu loh Pak, kayak cuma gimana ya, kayak cuma hadir tok tapi kayak nggak dianggap gitu Pak. Jika kayaknya tuh kamu merasa seperti penonton dari semuanya itu ya. Kamu ada di tengah mereka tapi nggak pernah benar-benar kayak diajak bicara ataupun mereka nggak memperdulikan kamu gitu. Iya Pak, aku kayak numpang hidup aja gitu loh Pak kalau di rumah. Kalau lagi berantem mereka malah tambah diam ke aku. Aku nggak tahu harus gimana, jadinya aku lebih sering ngurung di kamar gitu Pak, kayak diem aja di kamar, terus gambar, lalu dengerin lagu, biar aku tuh kayak nggak ngerasa kesepian gitu loh. Maksudnya walaupun orang tua nggak ngajak ngomong aku, tapi dengan adanya lagu kayak aku ngerasa kayak lebih enak gitu loh Pak. Oh, jadi gambar dan dengerin musik itu kayak buat pelarian buat kamu ya, tempat kamu bisa merasa nyari tenang kamu, terus nggak harus mikir terlalu banyak gitu ya. Iya Pak, itu doang yang bikin aku bisa puas gitu loh, bisa kayak lebih lega gitu Pak. Aku suka gambar karakter, kadang yang apa ya, gambarnya tuh kadang yang sedih, kadang yang kuat, tapi aku nggak pernah tunjukin ke siapa-siapa. Aku takut orang bilang, kayak penilaian orang-orang tuh kayak nanti pasti bilang ya ini jelek nih gambarnya itu Pak. Oke, baiklah, jika Bapak bisa ngerasain kok betapa pentingnya gambar itu buat kamu. Itu bukan cuma hobi, tapi juga cara kamu bicara ketika kamu nggak bisa bicara dengan kata-kata gitu loh.
Iya Pak, kayak cuma di situ aku bisa jadi diri sendiri. Tapi aku juga sering ngerasa kayak aku nggak cukup baik, gambar aku nggak sebagus orang lain. Aku juga bukan anak yang bisa bikin bangga. Aku biasa aja, bahkan mungkin nggak layak untuk punya teman gitu loh Pak. Oke Dika, nah Bapak di sini itu buat dengerin kamu. Kamu udah menanggung perasaan ini sendirian, apalagi itu begitu lama. Tapi hari ini Dika itu nggak sendirian, dan apa yang kamu ceritakan itu barusan itu berharga, dan kamu itu layak, kamu itu berharga Dika. Melihat dan ngerasain bahwa kamu itu udah ngelewatin banyak hal yang nggak mudah. Nah, lingkungan sekolah yang kadang itu malah membuat kamu merasa terasing, dan situasi rumah yang membuat kamu merasa sendirian. Nah, Bapak itu penasaran, ketika kamu merasa semua itu berat, apa yang biasanya paling sering hal-hal yang muncul ataupun terlintas di pikiranmu tentang diri kamu sendiri gitu loh. Kalau dari aku nih Pak, aku sering mikir kayaknya emang aku yang salah. Aku ngerasa aku nggak cukup pintar, aku nggak cukup menarik, nggak cukup layak. Jika seolah-olah jika itu malah nyalahin diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya bukan Dika yang salah ya. Seperti kamu nyerap semua itu dan menganggapnya sebagai cerminan siapa dirimu itu. Iya Pak, kadang aku mikir kalau aku bukan aku, mungkin hidup akan lebih mudah. Mungkin papa mama nggak akan segitu kayak tegangnya gitu loh Pak. Mungkin teman-teman bisa nerima aku. Nah, jika kamu merasa kalau kamu itu berbeda, semuanya akan jadi lebih baik. Tapi kalau boleh jujur, jika sepertinya kamu itu sudah berusaha sangat keras untuk jadi versi kamu yang bisa diterima gitu ya. Iya Pak, tapi aku juga capek, nggak bisa terus pura-pura nyaman gitu loh Pak. Makanya aku lebih sering diam, lebih sering sendiri. Di situ aku ngerasa aman Pak. Nah, dalam diam itu kamu punya satu tempat pelarian yang tadi kamu bilang itu yang bikin kamu merasa tenang. Nah, yaitu tadi gambar. Kalau Bapak boleh tanya, waktu kamu lagi menggambar itu biasanya yang kamu rasain itu apa ya? Yang tak rasain tuh kayak aku ngerasa bebas. Aku bisa gambar apa saja, nggak ada yang komentar, nggak ada yang menilai. Aku kayak bisa keluarin isi kepala tapi nggak harus ngomong gitu loh Pak. Sepertinya gambar itu menjadi tempat, jadi ruang di mana kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Nah, tempat kamu bisa hadir, bisa datang tanpa ada rasa takut, rasa salah juga. Tempat kamu bisa jadi Dika yang sebenarnya kan. Iya Pak, di gambar tuh aku bisa cerita tanpa harus pakai kata. Kadang aku gambar karakter yang sedih atau yang kuat. Nah mungkin itu kayak bagian dari aku gitu loh Pak, bagian dari sisi aku. Makanya aku sering gambar kayak gitu Pak. Karaktermu itu kayak potongan-potongan dirimu sendiri yang selama ini nggak bisa kamu tunjukin di dunia nyata gitu ya. Mungkin iya Pak, kadang aku gambar yang terluka tapi juga ada karakter yang bangkit lagi. Aku suka ngasih mereka semacam cerita, nggak tahu kenapa, cuma itu bikin aku lebih ringan Pak. Nah, tapi gini loh Dika, nah, itu menarik banget jika tanpa sadar kamu itu udah nyiptain tokoh-tokoh yang menggambarkan perjalanan sendiri dari terluka ke berani berdiri lagi. Nah, itu mungkin juga yang sedang kamu lakukan sekarang. Iya ya Pak, aku nggak
pernah mikir ke situ sih Pak, tapi kayaknya benar juga. Nah, selama ini itu kamu ngerasa nggak cukup. Padahal Dika itu punya cara sendiri yang sangat luar biasa. Nah, buat kamu maknai gimana cara memaknai hidupmu itu. Nah, lewat yaitu tadi itu gambar. Nah, kamu punya suara meski kamu lebih nyaman menyampaikannya lewat garis dan warna. Iya Pak, tapi aku tuh belum pernah Pak kayak nunjukin gambar-gambar itu ke siapa-siapa. Aku takut orang bilang jelek. Jika aku bapak itu bisa ngerasa rasa takut itu. Tapi dari cara kamu bercerita, bapak itu bisa lihat. Nah, dari gambarmu itu bukan sekedar gambar, itu bagian dari dirimu, dan bapak percaya apapun bentuknya itu punya nilai karakter, lahir dari ketulusan dari Dika sendiri. Kalau gitu mungkin suatu hari aku bisa kasih lihat ya Pak. Iya, kamu bisa liatin suatu nanti. Nah, kamu bisa mulai dari satu langkah kecil. Mungkin bukan ke semua orang, tapi ke satu orang yang bisa kamu percaya. Dan hari ini kamu sudah ngambil langkah besar dengan membagikan cerita ini ke Bapak. Nah, dari semua yang Dika ceritakan hari ini, Dika itu Bapak bisa lihat bahwa kamu ini sebenarnya punya banyak hal yang belum kamu sadari, seperti keberanian, kepekaan, juga cara kamu kayak mengekspresikan diri lewat gambar-gambar itu. Nah, itu semua itu malah kekuatan dari diri kamu sendiri, Dika. Iya Pak, aku tuh masih ngerasa kayak nggak cukup. Oke, Bapak paham kok gimana perasaan nggak cukup itu kadang emang bisa datang dari pengalaman-pengalaman yang buat kamu itu malah jadi ragu. Nah, tapi yang Bapak lihat sekarang adalah seseorang Dika yang sedang berani melihat dirinya sendiri. Nah, dengan jujur. Nah, dan itu menurut Bapak justru menunjukkan gimana bahwa kamu itu cukup kuat untuk berubah. Nah, itu bisa mulai dari pelan-pelan gitu, Dika. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak, aku baru ngerasa didengerin kayak gini. Ya, Dika. Nah, itu yang kamu pantas dapatkan kok, Dika. Kamu itu berhak didengar. Kamu berhak merasa berarti. Dan hari ini Dika itu udah membuktikan bahwa Dika itu punya niat dan keberanian untuk mulai membuka diri. Itu adalah langkah yang besar, Dika. Nah, kalau kamu udah bayangin diri kamu sendiri yang lebih nyaman untuk jadi diri kamu sendiri, lebih tenang dan mungkin lebih terbuka ke orang lain, apa kira-kira satu langkah kecil yang mungkin bisa Dika mulai gitu loh? Mungkin aku bisa coba kasih salah satu gambar aku ke orang Pak, mungkin ke guru seni. Dia kayak, soalnya dia itu pernah bilang gini Pak, gambar aku bagus tapi aku cuma senyum gitu loh Pak waktu itu, nggak merespon, tapi responnya cuma kayak senyum gitu, nggak ngomong sama sekali Pak. Iya Dika, itu adalah ide yang sangat bagus loh Dika. Kamu memilih seseorang yang sudah pernah memberikan sebuah apresiasi, dan itu rasanya cukup aman ya buat mulai dari situ. Ya, aku juga sebenarnya masih takut sih Pak, tapi mungkin bisa saya coba. Kayak aku penasaran juga rasanya kalau aku berani nunjukin kira-kira kedepannya itu bakal gimana gitu. Baiklah Dika, Bapak juga masih takut kok, tapi itu wajar kok Dika. Tapi keberanian bukan berarti nggak ada takut. Nah, keberanian itu tetap langkah meski ada rasa takut, dan kamu sedang melakukannya sekarang Dika. Oke, aku juga sebenarnya pengen punya teman Pak, cuman takut nggak diterima.
keinginan untuk punya teman itu sangat manusiawi Dika. Nah, itu bagian dari kita sebagai manusia. Manusia itu ingin dimengerti, ingin terhubung, dan Dika udah mulai nunjukin langkah-langkah ke arah itu sekarang. Nah, itu dimulai dari berani cerita, berani menggambarkan perasaan kamu, dan bahkan mulai merencanakan untuk membuka dirimu dari lewat gambar-gambar itu tadi. Iya Pak, hari ini aku ngerasa agak ringan. Kayak aku bisa mulai sedikit percaya sama diri saya sendiri Pak. Dika, itu hal yang luar biasa. Kamu udah mulai perubahan besar. Itu sering dimulai dari hal-hal yang kecil dan yang tulus. Dan menurut Bapak itu hari ini kamu udah mulai melangkah sangat jauh. Bapak bangga banget sama kamu. Ya makasih ya Pak, beneran. Aku belum pernah ngobrol kayak gini sebelumnya. Bapak juga bersyukur bisa ngobrol bareng Dika hari ini. Dika, tadi kita udah bicara soal perasaanmu di sekolah, di rumah, tentang kesepian dan ketakutanmu, dan juga tentang kekuatanmu, cara kamu bertahan melewati banyak hal, dan tadi juga lewat gambar dan keberanian untuk mencoba membuka diri pelan-pelan. Nah, langkah pertamamu mungkin dengan menunjukkan gambar ke guru seni itu bisa jadi titik awal yang sangat berarti. Nah, dan yang paling penting itu kamu sudah mulai mengenali gimana bahwa kamu itu punya nilai, bahkan kamu masih merasa rapuh. Kamu nggak harus sempurna untuk bisa diterima kok. Kamu itu cukup jadi Dika apa adanya gitu loh. Aku tuh mau coba pelan-pelan Pak, nggak harus langsung berubah semua, tapi aku pengen mulai sih Pak. Itu sudah sangat cukup kok Dika. Bapak percaya kamu pasti bisa kok. Ya Pak. Nah, Dika, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Bapak pengen bilang terima kasih banyak karena kamu udah berani terbuka. Bapak tahu itu nggak gampang kok, tapi kamu berhasil melewatinya dengan jujur dan berani. Iya Pak, awalnya aku ngerasa deg-degan banget, tapi lama-kelamaan aku ngerasa kayak bisa nafas, nggak harus nutupin semuanya Pak. Bapak seneng kamu merasa begitu. Itu artinya kamu udah mulai kasih ruang buat diri kamu sendiri, buat perasaanmu, dan buat cerita-cerita yang selama ini kamu simpan sendiri. Sekarang Bapak penasaran setelah ngobrol kita tadi, gimana perasaan Dika sekarang ini? Aku ngerasa ringan Pak, tapi juga agak aneh karena aku baru pertama kali cerita sebanyak ini. Biasanya aku tahan semuanya sendirian gitu loh Pak, kayak aku nggak boleh lemah gitu, tapi sekarang aku sadar ternyata cerita itu nggak bikin aku tambah lemah, tambah lesu, malah bikin aku lebih lega tuh. Dan aku jadi mikir lagi Pak soal gambar-gambar aku tadi. Mungkin selama ini aku terlalu keras sama diri aku sendiri. Aku pengen mulai coba kasih kesempatan buat diriku juga, kayak apa ya, mencoba membuat gambar, lalu nanti aku kasih ke guruku atau ke orang tuaku atau ke siapapun itu Pak, biar bisa mendapatkan penilaian atau apresiasi gitu Pak. Nah, baiklah Dika, itu adalah refleks yang sangat bagus, sangat kuat Dika. Kamu nggak hanya berani cerita, tapi kamu juga mulai bisa berdialog sama diri sendiri dengan lebih lembut. Menurut Bapak itu adalah langkah yang besar dan sangat penting buat Dika. Iya Pak, dan aku ngerasa kayak lebih ngerti kenapa selama ini aku ngerasa kesepian, karena aku tuh belum pernah benar-benar dengerin perasaan aku sendiri, tapi sekarang kayak mulai bisa pelan-pelan Pak. Nah, dan kamu itu udah mulai dari mendengarkan dirimu sendiri, mengekspresikannya, dan bahkan kamu udah mau ngasih ruang buat hal-hal yang kamu suka,
seperti tadi kamu suka gambar itu. Nah, Bapak benar-benar melihat banyak kekuatan dari dalam diri kamu loh. Nah, Bapak ingin kamu tahu bahwa proses ini nggak harus selesai hari ini. Perubahan itu bisa bertahap kok. Nah, kamu bisa punya waktu untuk mulai dari pelan-pelan untuk tumbuh dengan gimana cara kamu sendiri, Dika. Berarti kalau aku belum bisa langsung terbuka sama teman-teman, itu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, tentunya nggak apa-apa. Setiap langkah kecil yang kamu ambil itu tetap berarti. Dan Bapak lihat kamu udah jauh lebih maju dari tempat kamu mulai tadi. Kamu nggak harus buru-buru, cukup ya berjalan setia dengan dirimu sendiri aja, Dika. Oke, Pak. Aku jadi pengen coba satu-satu sih, Pak. Kayak tadi Bapak bilang, mungkin mulai dari guru seni, terus pelan-pelan kalau udah siap coba ngobrol sama satu teman. Nah, itu ide yang bagus dan sangat bijaksana. Bapak yakin kamu bisa melakukannya, dan kalau kamu berkenan, kita bisa ketemu lagi di lain waktu yang kamu rasa nyaman aja. Kita bisa melanjutkan sesi perjalanan ini bersama dengan ya langkah-langkah kecil tadi, tapi yang banyak makna, penuh makna itu. Ya, Pak, aku pengen ketemu lagi sih, Pak. Ngobrol kayak gini bikin aku kayak ngerasa nggak sendirian. Oke, seneng Bapak dengarnya kalau Dika udah bisa ngerasa gitu. Nah, Bapak juga ngerasa bersyukur banget bisa mendampingi Dika hari ini. Kamu itu layak untuk didengarkan, dan kamu punya banyak hal dalam hal dari diri kamu sendiri yang sangat berharga ini. Sekali lagi terima kasih udah terbuka buat hari ini, Dika. Kamu udah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mungkin karena udah hampir selesai waktunya, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan, dan sampai ketemu lagi ya, Dika. Oh ya, baik, Pak. Mungkin saya ucapkan makasih banyak ya, Pak, udah mau dengerin cerita saya. Kayak ya di sini ya malah saya diterima, kayak sering bisa cerita hari ini. Saya senang, Pak, dan mungkin ya next kedepannya saya bakal kesini lagi untuk ketemu sama Bapak lagi. Ya. Mungkin saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Iya, nah pulangnya hati-hati ya, Dika. Oh, ya, siap, Bapak tunggu minggu depan. Oh, Oke. Ya, Ya, hati-hati ya, Dika. Ya, Pak.